Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Depi dengan NIM 211250029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang daily activity. Oke, langsung saja. Daily activity atau daily aktivitas merupakan frasa yang diartikan sebagai kegiatan sehari-hari, karena yang diceritakan adalah kegiatannya sehari-hari dari pagi sampai malam, maka sering disebut sebagai daily aktivitas karena berbentuk jamak, karena ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Nah, membuat kalimatnya pun cukup mudah dengan merangkai sejumlah kalimat menjadi beberapa paragraf. Biasanya pembagian paragraf disesuaikan dengan waktu seharian. Nah, untuk membuat kalimat atau teks tentang kegiatan sehari-hari, terlebih dahulu diketahui grammar yang akan dipakainya. Hal tersebut sesuai dengan format simple present tense. Buat kalimatnya dengan menggunakan bentuk present tense, baik dalam kalimat positif maupun negatif. Nah, berikutnya ada beberapa contoh kalimat positif dalam bentuk present tense. Nah, contoh kalimat positif dalam bentuk present tense yang pertama yaitu I go to school every day, yang memiliki arti saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, jadi setiap kata kerja itu menggunakan verb 1, dan untuk subjeknya itu seperti kayak he, she, it, atau orang lain itu akhirnya itu ditambahkan s, atau s itu bisa ditambahkan di verb satunya. Contoh lainnya yaitu seperti Anna goes to school every day. She rides her bike. Artinya Anna pergi ke sekolah setiap hari. Dia mengendarai sepeda. Nah, mungkin itu contoh kalimat positif dalam bentuk present tense. Selanjutnya saya akan menjelaskan kalimat negatif dalam bentuk present tense-nya. Nah, contoh kalimat negatifnya yaitu I don't have breakfast at home. Artinya, saya tidak sarapan di rumah. Nah, jikalau untuk subjek seperti you, they, we, I itu menggunakan kata don't. Sementara untuk he, she, it itu menggunakan kata doesn't. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari kalimat present tense positif dan negatif. Nah, selain itu ada elemen-elemen yang harus ada pada teks daily activity. Yang pertama itu ada transitional marker. Jadi transitional marker itu antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya perlu dibuatkan transisi. Kata-kata berikut bisa digunakan diawali dengan kalimat after that, then, finally, firstly, atau next. Yang kedua ada keterangan waktu. Nah, walau dilakukan setiap hari, tidak ada salahnya untuk menyebutkan keterangan waktu itu agar kalimat itu menjadi detail atau panjang. Tentu juga menjadi penanda waktu yang tepat untuk memperkaya kalimat. Contoh kata yang dapat digunakan sebagai keterangan waktu dalam bahasa Inggris misalkan in the morning, in the afternoon, at noon, and in the evening. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada adverbial of frequency. Nah, adverbial of frequency ini merupakan daily activity yang menyatakan kegiatan yang diulang-ulang setiap hari, maka perlu juga disebutkan seberapa seringnya hal tersebut dilakukan. Contohnya itu misalkan seldom, usually, often, never, dan always. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan tentang daily activities. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.